تنسون أنفسكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. Ma'asyiral ikhwan wal akhawat, jemaah sekalian serta seluruh pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan makna dan tafsiran surat-surat pendek pilihan, yakni surat-surat pendek yang tergolong Qisar Al-Mufassal, dari surat Ad-Duha hingga surat An-Nas, dan sekarang kita masuk ke surat Al-Ma'un. Setelah sebelumnya kita membahas tentang surat Quraisy yang berjumlah 4 ayat yang berbicara tentang orang-orang Quraisy dan merupakan surat yang ke-106 menurut tertib surat di dalam mushaf dari Al-Fatihah, maka surat Quraisy adalah surat yang ke-106 dan surat yang ke-107 adalah surat Al-Ma'un. Surat ini terdiri dari 7 ayat, agak lebih panjang daripada surat sebelumnya, tapi saya rasa yang duduk hadir di sini sudah hafal. Kalau belum hafal, mudah-mudahan tersindir habis ini dihafalkan, ya. Al-Ma'un itu artinya adalah barang yang berguna atau sesuatu yang berguna. Para ulama berbeda pendapat apakah surat Al-Ma'un statusnya surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Maka jumhur ulama menyatakan bahwasannya surat Al-Ma'un ini merupakan surat Makkiyah. Berdasarkan apa? Topik pembahasan yang ada di dalam surat Al-Ma'un ini. Apa topik pembahasannya? Tentang keadaan orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan agama Allah dan mendustakan adanya hari kebangkitan, ya, mendustakan hari pembalasan yang disebut sebagai Yaumuddin. Itu sudah kita bahas pada saat kita membahas surat Al-Fatihah, ya. Yaumuddin, ya, yang kita tahu kan ad-din itu agama. Yaumuddin, hari agama. Kenapa selalu kita lihat di terjemahan Al-Quran Yaumuddin atau ad-din itu diterjemahkan dengan pembalasan? Itu berdasarkan tafsiran atau maknanya. Ad-din, agama ini itu berisi amalan, lalu amalan kita itu dibalas oleh Allah suatu ketika, ya. Dan boleh jadi balasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan di dunia. Jadi agama kita ini adalah agama amalun wa jaza, beramal lalu ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu, dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
yang berbuat keburukan pun itu akan mendapatkan balasannya sekecil apapun keburukan yang dia buat. Jadi bukan sekedar amal tanpa ada balasan. Kalau begitu, kenapa orang-orang dimotivasi untuk berbuat baik? Kalau tidak ada ganjarannya, sedangkan untuk berbuat baik kita harus melawan hawa nafsu kita. Ya. Jadi berdasarkan topik pembahasan di dalam surah Al-Ma'un, maka mayoritas ulama mengkategorikan atau menyatakan bahwasannya surah Al-Ma'un ini Makkiyah. Karena yang topik pembahasannya tentang hari kiamat, orang-orang musyrikin, itu adalah topik pembahasan surat-surat Makkiyah. Sementara itu sebahagian ulama menyatakan bahwasannya surah Al-Ma'un merupakan surat Madaniyah. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya mayoritas ulama. Dalam surat ini juga nanti jemaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah memperlihatkan orang-orang riya atau mengancam orang-orang yang riya, yang rajin beribadah ataupun salat namun pengen dilihat, dipuji dan disanjung oleh manusia. Perilaku tersebut merupakan sifat orang-orang munafik yang baru muncul di kota Madinah. Ya. Itu di antara alasan kenapa sebagian ulama menyatakan bahwasannya surah Al-Ma'un itu Madaniyah. Apa maksud Madaniyah? Diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi saat kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke kota Madinah, maka ada sebahagian orang-orang munafik yang muncul di kota Madinah tersebut, yang mereka ketika beribadah salat itu pengen disanjung-sanjung, pengen dilihat oleh orang lain. Kalau enggak dilihat oleh orang lain, salatnya enggak benar, salatnya malas-malas. Sampai keluar dari waktu salat itu dia tidak salat juga, atau tidaklah salat kecuali di akhir-akhir waktu menjelang masuknya waktu salat yang lain. Itu pendapat sebahagian ulama. Bahkan sebahagian ulama yang lain pula menyatakan bahawa surat Al-Ma'un ini setengahnya turun di Mekah dan setengahnya turun di kota Madinah. Ya. Namun meskipun demikian, berdasarkan pendapat terkuat yang dipegang oleh mayoritas ulama, bahwa surat ini tergolong surat Makkiyah. Sekarang mari kita lihat makna dari surah Al-Ma'un ini. Mari kita baca sama-sama. Saya yang baca, Bapak dan Ibu ikuti saja dari dalam hati. Ya, sambil yang belum menghafal atau mungkin yang lemah hafalannya, sambil diperkuat hafalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada tujuh ayat. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Kalau tidak salah kita sudah pernah mendengar atau mengkaji sebelumnya surat yang ada Ara'aita juga. Di surat apa itu? Ada? Ara'aita. Belum ya? Belum atau tidak ingat? Belum? Iya, belum ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aita. Ara'aita ini artinya adalah tahukah kamu? Tahukah kamu? Alladzi yukadzibu bid-din. Orang yang mendustakan agama. Ya, yang mendustakan agama.
makna lainnya berarti apa tadi? Agama ini yang dimaksud dengan agama di sini juga hari pembalasan, hari kebangkitan, hari akhir nanti. Yakni tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ya. Sebagaimana ada di dalam syariat kita ini kaidah bahwasannya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Itu merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tatkala dia berbuat maka akan dibalas nanti sesuai dengan jenis perbuatannya. Buruk maka buruk, baik maka baik. Itu agama Islam. Sehingga kata ad-din di sini juga bermakna kandungan agama itu sendiri, yaitu adanya amal yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, tahu enggak kamu orang yang mendustakan agama, orang yang di dunia ini berbuat sesuka hatinya seakan-akan dia tidak yakin adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, adanya hari kemudian, adanya akhirat. Sehingga orang-orang yang mendustakan hari-hari ini, itu mereka akan berbuat di dunia ini dengan semena-menanya. Dia akan berbuat di dunia ini tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari tidak adanya keyakinan itu adalah timbulnya akhlak yang sangat buruk. Keimanan terhadap akhirat itu merupakan perkara yang penting, ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, tatkala mereka tidak meyakini adanya hari kemudian, hari pembalasan, maka ada akhlak-akhlak buruk yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena itu dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu pada ayat yang kedua dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kamu mau tahu orang-orang yang mendustakan agama, yang tidak meyakini agama ini, tidak meyakini adanya hari pembalasan, di antaranya adalah mereka yang menghardik anak yatim. Mereka-mereka yang berbuat semena-mena, yang berbuat kasar, ya, tidak berlemah lembut terhadap anak yatim. Jadi menghardik anak yatim, kasar kepada mereka, secara tidak langsung Allah sampaikan di sini merupakan salah satu tanda mendustakan hari pembalasan, atau salah satu ciri-ciri tidak mempedulikan hari pembalasan. Ya, dia tidak peduli sama anak yatim. Bahkan bukan hanya tidak peduli, tapi menghardik dan menyakiti anak yatim. Allah cabut rahmat serta kasih sayang dari hati dia. Ini sebagai apa? Sebagai balasan. Ya, sebagai balasan. Ya. Ketika kasih sayangnya sudah tidak ada lagi, maka dia seenaknya saja berbuat kepada anak yatim yang seharusnya mereka itu mengasihi anak yatim. Ya, siapa itu anak yatim, jamaah sekalian? Siapa yang dimaksud dengan anak yatim di dalam syariat? Ini mungkin banyak tidak dipahami oleh orang-orang. Ya, anak yatim kalau dari kalangan manusia, ya, dari kalangan manusia, yang disebut yatim itu adalah yang meninggal ayahnya sedangkan anak tersebut belum mencapai usia balik. Itu dia anak yatim. Sementara ketika seseorang sudah mencapai usia balik, meninggal ayahnya, maka dia tidak lagi dianggap sebagai yatim. Ya, tidak lagi dianggap sebagai yatim. Maka perlu nih kotak-kotak infak yang dibuat di situ untuk anak yatim perlu diperjelas. Perlu dijelaskan batasan yatim itu seperti apa, supaya sinkron. Jamaah yang mungkin sudah paham
menganggap anak yatim itu adalah yang ayahnya meninggal dunia dalam keadaan dia belum baligh, saya mau infak sekian untuk mereka. Yang menyalurkan, ya, menganggap yang sudah kuliah pun masih juga anak yatim, sehingga uang itu disalurkan ke bukan tempatnya, ya, disalurkan tidak tepat, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita ke definisi yatim. Jadi kalau seandainya manusia, maka manusia yang disebut yatim itu adalah yang meninggal ayahnya tatkala dia masih belum baligh. Sedangkan hewan, nah, ada hewan yatim juga, ya. Ini itik yatim nih gitu. Ini bebek yatim, tu ayam yatim gitu. Yang disebut yatim dari kalangan hewan sebaliknya, yang ibunya, betinanya atau induknya mati atau ditinggal oleh induknya, itu yang disebut yatim. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, bukan karangan kami. Ini Al-Imam Al-Qurtubi yang menjelaskan, kata beliau, wal yatimu fi bani adama bifaqdil abi, dan yatim pada manusia adalah kehilangan atau wafatnya sang ayah. Wa fil bahaimi, dan pada hewan bifaqdil ummi, adalah matinya ibu atau induk, ya. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasannya seseorang dikatakan yatim ketika meninggal ibunya. Tetapi ini pendapat yang tidak benar, bahkan tidak ma'ruf, kata Imam Al-Qurtubi. Ya, ada sebahagian orang, ya, yang mana amanah kaum muslimin, uang itu adalah untuk anak yatim, yang dia undang yatim piatu. Ya. Yatim piatu. Yang yatim dia santuni, masih banyak duitnya, yang piatu pun dia panggil, dia keluarkan dari uang yang diamanahkan untuk dibagikan kepada anak yatim, ya. Nah, di antara sifat jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu, mereka itu meremehkan orang-orang lemah seperti anak yatim dan wanita. Bahkan di zaman jahiliyah itu para wanita tidak diberikan harta warisan. Anak yatim ketika ditinggal ayahnya, sekalipun uang yang ditinggalkan itu banyak, yang menjadi hak warisan dia itu banyak, itu bahkan tidak diberikan kepadanya, diambil secara zalim. Itu di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini ingin mengingatkan bahwa orang-orang yang berlaku demikian itu adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa di setiap kita berbuat, fikirkan apakah ini akan menguntungkan kita nanti di akhirat, atau malah menjadi bumerang bagi kita nanti di hari akhir sana. Apakah ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, atau malah menjadi pemberat timbangan keburukan kita. Pepatah Arab mengatakan, fakir qabla an ta'zima, fikirkan terlebih dahulu sebelum berbuat. Kalau seandainya setiap kita berfikir seperti ini sebelum berkata-kata, sebelum berbuat-buat, maka keselamatan itu lebih dekat, perselisihan itu semakin berkurang. Kan begitu kata para ulama, lau sakatal jahilu laqallal khilaf. Kalau orang-orang yang tidak berilmu, yang jahil itu mau diam, mau memikirkan setiap perkataan yang dia lontarkan, perbuatan yang dia lakukan, niscaya khilaf, perselisihan itu akan lebih berkurang. Masalahnya banyak orang yang tidak memikirkan apa yang dia lakukan dan katakan, ya. Sebahagian mengatakan, coba letakkan, ya, bayangkan neraka dan surga di depan kamu tatkala kamu ingin berbuat, ingin berkata, kira-kira
kemana kata-kata dan perbuatan ini menghantarkan kita. Kalau seandainya menghantarkan ke neraka, diam itu lebih selamat. Ya, oleh karenanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik, akan menghantarkannya ke surga, au liyasmut, ya, atau diam, ya, tetap menghantarkan dia ke surga karena lebih selamat dan tidak menghantarkannya ke neraka atau menuju kebinasaan. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara dampak dari tidak berimannya kepada hari akhir atau mendustakan adanya hari pembalasan ini adalah perbuatan mereka selanjutnya yang digambarkan oleh Allah di sini, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, tidak memotivasi, tidak mengapresiasi, ya, tidak mau menyuruh orang untuk memberi makan orang miskin. Bersifat dermawan. Kenapa? Dia pelit. Ya, dia pelit. Orang yang pelit biasanya sulit untuk memotivasi orang lain untuk berderma, kan gitu. Kenapa? Sama seperti orang yang bermaksiat. Ya, yang dia inginkan adalah bagaimana banyak orang yang melakukan maksiat serupa dengan dia, sehingga apa? Sehingga ada temannya. Tatkala orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan keburukan merasa banyak teman, maka selanjutnya dia tidak akan merasa bahwa dia tercela, bahwa dia dicela. Makanya dia tidak memotivasi orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Dan yang lebih parah, menghalang-halangi orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, tidak usahlah, ngapa pula kita bersedekah untuk dia, ngapa pula dia dikasih makan, dia begini, begitu misalnya. Akhirnya terhalangi orang dari berbuat baik. Nah, sifat pelit ini itu juga diantara dampak dari tidak percaya bahwa pemberiannya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi ahadin abada." Tidak akan pernah bertemu yang namanya asyuh. Asyuh itu adalah kebakhilan, sifat pelit. Yang Rasul di dalam sabdanya yang lain telah memperingatkan kita, ayyakum wasyuh, ya, waspadailah atau jauhilah sifat pelit. Tidak akan mungkin berkumpul di dalam hati seorang hamba rasa pelit atau sifat pelit dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, abadan, selamanya tidak akan pernah bersatu. Orang-orang yang pelit itu biasanya berangkat dari ketidakberimannya kepada hari pembalasan. Dia menyangka bahwa dengan dia bersedekah, berderma, berinfak, hartanya semakin berkurang, takut kefakiran dan lain sebagainya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat memotivasi kita untuk beramal, bahwasannya setiap harta yang kita keluarkan akan tumbuh dan berkembang. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak sabdanya juga begitu, mengatakan bahwasannya harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itulah yang bermanfaat. Sebenarnya itulah yang tersisa. Pernah kita sampaikan hadisnya di sini. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam makan daging, ditanya apa yang tersisa, tidak tersisa kecuali ini dan itu wahai Rasul, kata Aisyah, kalau begitu yang tersisa adalah yang sudah dimakan, yang habis, yang tersisa ini. Maksudnya yang tersisa itu adalah menjadi simpanan kita nanti di akhirat, yang mana yang sudah kita bagi-bagikan kepada orang-orang untuk dimakan. Ya. Nah, orang yang pelit itu menandakan kurangnya iman dia terhadap hari
akhirat atau hari pembalasan. Kemudian ayat yang keempat dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, dan celakalah orang-orang yang salat. Kita sudah membahas makna dari kata wail di surat apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, yang sesuai dengan bahasa Arab, di mana Al-Quran turun dengan bahasa mereka, bahwasannya kata wail itu artinya adalah celaka. Ya, celaka. Sebahagian pendapat mengatakan wail itu adalah wadin fi jahannam, suatu lembah yang ada di neraka jahannam. Namun berdasarkan kajian kita di surah Al-Humazah, ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Nah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, kata Allah. Maksudnya adalah sebahagian orang yang salat, bukan seluruh orang yang salat. Ya. Oleh karenanya lebih afdalnya di sini kita tidak wakaf. Ya, kita tidak wakaf supaya makna dari surat ini sempurna. Makna dari ayat yang keempat ini sempurna dengan dilanjutkannya ke surat yang kelima. Meskipun pada asalnya boleh, ya, karena wakaf yang paling afdal itu adalah wakaf di setiap kepala ayat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tidak masalah, tapi dikhawatirkan maknanya kurang enak didengar. Maka afdalnya kita sambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu jadi sebahagian orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Bukan semua orang yang salat. Ya, bukan semua orang yang salat. Nah, sahun ini dalam bahasa Arab artinya adalah lupa atau lalai dalam mengerjakan salat. Ya, termasuk orang-orang yang salat saat waktunya sudah keluar tanpa ada halangan atau uzur yang dibenarkan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang menunda salat sampai akhir waktu tanpa alasan dan uzur yang dibenarkan. Ya, misalnya orang yang sengaja melaksanakan salat asar pada waktu menjelang maghrib, padahal tidak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk melakukan salat di awal waktu asar tadi, tapi sengaja ditunda-tunda. Ini filmnya belum selesai misalnya, ini gamenya belum selesai, ini kalau berhenti game over ini, atau ini baca kitabnya belum selesai, ya, atau aktivitas-aktivitas yang lainnya yang sebenarnya tidak darurat, yang bisa disambung setelah salat, ya, namun dia tunda-tunda salat tadi sampai ke akhir waktunya, yang para ulama menyebutnya sebagai waktu darurah, waktu darurat. Makruh kita melaksanakan salat di akhir waktu kalau seandainya tidak ada uzur. Ya. Nah, salat seperti ini merupakan salatnya orang munafik. Ya, salatnya orang munafik yang sudah tampak ini, ya, dilakukan oleh orang-orang yang orang-orang munafik yang muncul di kota Madinah ketika itu. Nabi SAW bersabda, tilka salatul munafik. Inilah salat orang munafik, kata Rasul. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan. Ia duduk hingga matahari berada antara dua tanduk setan. Sudah mau masuk maghrib. Ya. Qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Lalu ia mengerjakan salat asar 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sedikit. Ya. Sedikit lagi waktu dia. Mungkin habis salam langsung masuk waktu maghrib. Dan itu sengaja dia lakukan. Ini merupakan
salah satu tanda orang munafik ketika itu. Ya, mereka salat memang, tapi salatnya itu tidak benar, sehingga dicela oleh Allah di ayat yang keempat ini. Ya, tidak benar itu apa? Ya, tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Atau yang dimaksud di sini adalah salatnya itu tidak khusyuk. Bukan karena ada gangguan yang tidak bisa dia dia halau, ya. Atau bukan karena tidak ada usaha untuk menghalau gangguan dan was-was syaitan tadi, tapi sengaja ikut salat bersama kaum muslimin, kaum mukminin, tapi pikiran dia sengaja dialihkan kepada selain salat. Ya, sehingga tidak khusyuk salatnya secara sengaja. Maka ini adalah lalai dari salatnya. Jadi kelalaian itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata saha. Saha yashu sahwan atau sahun. Makanya di sini ada kata sahun. Sahun itu yang melakukannya, apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab fa'ilnya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Subjek atau predikat? Subjeknya, yang melakukan pokoknya. Dari kata saha yashu, yang saha itu artinya orangnya sahin namanya. Kalau banyak sahun. Nah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang-orang yang salat yang dia sahun. Tapi sahun di dalam salat itu terbagi menjadi dua. Atau sahun di dalam salat itu ada dua gambaran. Ya. Dua macam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Syekh Al-Utsaimin di buku beliau, juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, sahun itu ada dua macam dan hukumnya berbeda. Yang pertama, sahun anis salah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kalau urutan apa namanya, kalau bisa kita rubah urutannya, ya, maknanya tetap, tapi urutan katanya itu bisa diubah-ubah, ya, dengan tetap menjaga maknanya. Jadi alladzina hum sahuna an salatihim. Tapi untuk menjaga apa tadi, kalau dalam pantun apa namanya, AB-nya, ya, sajaknya itu, maka sahun diakhirkan sehingga bunyinya enak, ya. Karena dari awal kan gitu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim gitu. Kemudian sahun gitu. Kalau an salatihim kan, kalau akhirnya tihim langsung berhenti kan gitu. Enggak ada mat di situ. Jadi kurang enak gitu. Ini di antara keindahan Al-Qur'an. Tapi maknanya tetap sama. Jadi sahun anis salah itu kalau kita bahasakan ke bahasa kita, ya lalai di dalam salatnya. Lalai di dalam salat ini ada dua gambaran pula. Ada dua gambaran pula. Yang pertama, tidak laksanakan salat pada waktunya. Contohnya apa tadi? Keluar dari waktunya. Salat subuh jam 8. Ya, bangun jam 8 baru salat subuh. Dan itu sepanjang setahun. Ya, sepanjang tahun seperti itu, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Ya. Baru bangun dan melaksanakan salat subuh. Atau tidak di waktu yang dianjurkan. Sengaja menunda salat sampai akhir waktu. Ini juga namanya sahwun anis salah, melalaikan salatnya. Gambaran yang kedua, tidak melakukan salat dengan cara yang benar sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Ya, menambah-nambahlah atau mengurang-ngurangilah, atau mendatangi rukun-rukun yang lain yang tidak diketahui di dalam Islam, di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti cara salatnya orang Syiah, salatnya kelompok-kelompok sesat,
yang tidak sesuai dengan tata cara salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ini juga sahwun 'anis salah, melalaikan salat. Ya. Adapun yang kedua tadi, jenis sahwun yang kedua, sahwun fis salah. Jadi sahwun 'anis salah yang pertama, yang kedua sahwun fis salah, lalai di dalam salat. Lalai di dalam salat di sini, lalai yang dimaksud di sini adalah lupa, bingung, ya, ragu-ragu yang biasa berlaku bagi setiap orang, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah sahun. Ya, pernah sahun. Ingat ceritanya Dzul-Yadain, hadis Dzul-Yadain, yang selesai Nabi melaksanakan salat yang seharusnya 4 rakaat, dilaksanakan 2 rakaat. Lalu setelah selesai salat, Rasul ditanya oleh Dzul-Yadain ini, asahauta am qasuratis salah? Rasul, apakah anda sahwun, lupa tadi, atau salat memang sudah dipendekkan, rakaatnya sudah dipendek dan diringkas? Mereka selalu bertanya, kenapa masih hidup di zaman Rasul di mana syariat boleh jadi diperbaharui. Ya. Itu terjadi juga dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Seperti lupa, ragu-ragu, atau mungkin was-was yang tidak kita harapkan, tapi kita tetap bermujahadah, bersungguh-sungguh menghalau was-was tadi, ya, berusaha untuk tetap khusyuk, ya. Tapi kadang setiap kali kita berusaha untuk fokus khusyuk, muncul lagi was-was yang lain, ya. Nah, ini namanya sahwun fis salah. Apa perbedaan antara sahwun 'anis salah sama sahwun fis salah ini? Perbedaannya adalah kalau sahwun 'anis salah adalah perbuatan yang mazmum, tercela, dan pelakunya mu'aqabun alaih, berdosa. Ya, berdosa, ada iqabnya. Ya, ada balasan dan ganjarannya, ada hukumannya. Sedangkan sahwun fi shalah ma'fuun anhu. Kita tidak katakan terpuji, tapi dia sesuatu yang dimaafkan di dalam Islam, la iqaba alaih, tidak ada hukuman bagi pelakunya. Kenapa? Karena itu adalah kondisi yang manusia kadang tidak bisa mengalahkannya, gitu. Kondisi-kondisi yang dia tidak bisa menghalaunya, tidak bisa keluar dari kondisi tadi. Tiba-tiba saja masuk was-was, tiba-tiba saja lupa. Dan di dalam Islam, sesuatu yang dikerjakan karena tidak tahu, karena lupa, maka pena ini diangkat dari catatan buruk dikarenakan sebab melakukan itu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, rufi'al qalamu rufi'a an ummati, telah diangkat pena catatan buruk itu dari umatku, al khata', ya, setiap perbuatan yang berangkat daripada al khata'. Khata' itu tidak tahu, ya, tidak sengaja masuk ke sini. Wan nisyan, dikarenakan lupa. Wa mastukrihu alaih, dan yang ketiga, perbuatan buruk yang dia melakukannya karena terpaksa atau dipaksa. Ya. Jadi ini dimaafkan. Tapi kita tetap senantiasa berusaha terus untuk fokus. Setiap kali teringat, ya, urusan-urusan yang belum selesai di kantor, ya, urusan pekerjaan kita, urusan rumah tangga kita, urusan anak-anak kita, kita berusaha mengalihkan fokus kita kembali kepada Allah, kepada salat kita, berusaha untuk khusyuk. Insyaallah ini ma'fuun anhu, dimaafkan. Nah, yang dicela oleh Allah di sini yang disebut fawail, celakalah mereka orang-orang yang salat itu adalah yang melakukan sahwun yang pertama, sahwun 'anis salah, yang mereka sengaja lalai daripada salat mereka, menunda-nunda salat sampai keluar dari waktunya, atau mungkin sengaja mengurang-urangi, menambah-nambahi, atau mungkin salatnya tidak sesuai
tuntunan syariat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan pujian dan sanjungan daripada manusia. Ini di antara penyakit orang-orang munafik pada saat itu. Kemudian kita lanjutkan. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat riya. Ini masih sambungan daripada perbuatan sebelumnya, yang sebab karena perbuatan tersebut mereka orang-orang yang memang salat, tapi mereka dicela karena salat mereka. Yang pertama tadi karena mereka lalai, ya. Yang kedua dikarenakan mereka riya di dalam salatnya. Termasuk tentunya juga sum'ah, ya. Kalau secara spesifik riya itu ingin dilihat, dari kata ra'a yara, melihat. Riya, ya, ingin dilihat. Kalau sum'ah dari kata sami'a yasma'u, mendengar. Sum'ah itu ingin didengar, ya. Pada intinya karena telah dilihat, karena telah didengar, dia beribadah, salat, maka yang dia harapkan dari itu adalah sanjungan dan pujian manusia. Oh, si fulan ahlul ibadah, si fulan al-abiduz zahid, si fulan, ya, muta'abbid, dan seterusnya, ahli ibadah, ya, orang alim, orang soleh, masya Allah. Ya, kalau kita dulu di sesama pergaulan kita dulu ada lakop, ya, lakop ya, yang biasa dibuat-buat oleh teman-teman itu dalam rangka main-main, ya, untuk misalnya menyanjung seseorang. Dia katakan, ini nih rajulun subhanallah, gitu. Ini rajulun masya Allah, kata dia. Ini maksudnya rajul, laki-laki yang wah sekali, yang hebat, yang masya Allah, alim, salih, ya, rajulun subhanallah, kata dia. Taib. Nah, ingin dilihat oleh orang lain ketika salat khususnya, ini merupakan penyakitnya orang-orang munafik. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka di dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dengan salat mereka yang riya itu, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau seandainya mereka berdiri untuk melaksanakan salat, bagaimana salat mereka itu? Mereka berdiri melaksanakan salat dengan penuh malas. Ya, hati-hati dari sifat seperti ini. Ya. Baru masuk solat, ya, tak semangat gitu melakukan gerakannya. Wah, ya, dan membawa diri untuk ke masjid pun sudah malas rasanya. Ini jauhnya masjid, gitu kan? Ya, jauhnya masjid. Solat lagi, ya, bau luhu asuku dah masuk lo asal gitu. Ya, baru masuk zuhur, asar lagi, nampak mendirikan salat itu dengan rasa malas. Ini di antara ciri munafik yang disebutkan oleh Allah di sini. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalaupun mereka salat, yuraunan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka bermaksud riya dengan salat mereka itu di hadapan manusia, dan mereka tidaklah menyebut Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Dikarenakan apa tadi? Di akhir waktu baru mereka salat. Atau habis salat merasa sudah selesai ibadah tadi, udah mereka kembali melaksanakan aktivitas, tidak berfikir untuk memperlama diri berzikir, duduk setelah salat itu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan di dalam salat mereka, entah apa yang mereka pikirkan, boleh jadi keluar dari salatnya dan dia tidak sadar apa yang dia ucapkan selama salat. Atau bahkan tidak tahu tadi imam baca apa. Atau bahkan, ya, imam mengatakan dhallin, dia kira sedang baca Al-Fatihah juga, padahal ayat yang lain di dalam Al-Quran. Amin, kata dia sendiri, kan gitu. Ya, tidak fokus. Ya, kita juga paham bahwa ketidakfokusan ini boleh jadi
kesengajaan dari yang salat ataupun mungkin termasuk sahwun fi shalah yang dimaafkan tadi. Ya, tapi kita senantiasa berusaha selalu fokus. Ya, fokus. Kita pernah melihat langsung itu. Yaitu di surat apa Ustaz ya? Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah, ya. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha ka dzikrikum. Bukan, setelahnya thumma afidu min haitsu afadha. Ya, pokoknya ada dhallin amin. Padahal bukan surat Al-Fatihah. Nah, kemudian yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un, dan di antara dampak dari ketidakadanya keyakinan terhadap hari pembalasan, mereka yamna'unal ma'un, yakni enggan memberikan bantuan. Al-ma'un apa artinya tadi? Sesuatu yang berguna. Ya, meskipun para ulama berselisih pendapat tentang makna al-ma'un ini. Ada yang mengatakan atau yang memaknai bahwasannya semua benda yang berguna maka itu adalah al-ma'un. Semua yang berguna itu adalah al-ma'un. Ada orang yang meminta bantuan kita, ya, untuk memberikan kepadanya apa-apa yang berguna untuknya misalnya, tapi kita enggan memberinya, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, sekedar karena kita ini pelit, takut kalau seandainya apa yang kita berikan itu mengurangi apa yang ada di sisi kita. Ya, padahal Nabi mengatakan mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta kalau kita yakin bahwa sedekah itu hakikatnya seperti itu. Tapi karena tidak yakin tadi, yukadzibu biddin, karena mendustakan agama, mendustakan adanya hari pembalasan, maka sifat bakhil, kedekut dan pelitnya ini menjadi landasan utama dia tidak mau bersedekah. Sedekah alasannya banyak sekali, ya. Ada pula yang memaknai al-ma'un ini dengan pinjaman. Pinjaman yakni sesuatu yang dipinjamkan kemudian dikembalikan. Nah, orang-orang yang pelit harta, dia tidak minta. Saya cuma mau pinjamkan sebentar ini, besok saya ganti misalnya. Saya butuh sekali dengan benda ini, barang ini, ya. Hari ini saya belum bisa mendapatkannya, belum bisa membelinya misalnya, insya Allah besok, pekan depan saya ganti. Bahkan dijanjikan ganti pun dia enggan memberikannya kepada orang yang membutuhkan itu. Kenapa? Sifat pelitnya tadi. Ya, hati-hati dari sifat pelit. Selain Nabi SAW telah memperingatkan kita di dalam hadisnya, sebagaimana yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memperingatkan kita dari sifat-sifat bakhil, pelit ini di dalam Al-Quranul Karim. Ya, di dalam Al-Quranul Karim. Demikian Bapak dan Ibu sekalian serta jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhir dari penjelasan surat Al-Ma'un. Kita ulangi surat ini dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan? Fadzalika, maka dialah yadu'ul yatim, alladhi yadu'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin, apalagi untuk melakukannya secara langsung, tak mau dia. Yang ketiga, fawailul lil musallin, ya. Yang dua poin ini adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yakni di antara tanda orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan, bahwa setiap kebaikannya akan dibalas oleh Allah, adalah dia menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Disebutkan ini secara khusus itu memperhatikan keadaan orang-orang yang turun kepadanya surat ini pada waktu itu, di mana di antara adat atau kebiasaan atau sifat jahiliyah dulu
adalah mereka menindas yang lemah, di antaranya adalah anak yatim. Ya, makanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Kemudian masuk ke ancaman yang lain, ancaman khusus bagi orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa mereka? Tidak semuanya, sebahagian. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Ya, atau yang melalaikan salatnya. Siapa itu yang melalaikan salatnya? Ada dua gambaran tadi. Ini tercela dan berdosa. Dua gambaran tadi. Yang pertama adalah melaksanakan salat di luar waktunya, dan yang kedua apa tadi? Melaksanakan salat tidak sesuai dengan tata cara syariat. Kemudian alladzina hum yura'un, di antara orang salat yang celaka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yang mereka bermaksud riya dengan salatnya itu. Ya, dia tidaklah semangat melaksanakan salat kecuali dikarenakan ada peluang untuk dia disanjung dan dipuji. Karena ada orang-orang yang melihatnya atau mendengarnya. Kemudian yang ketiga, wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Apapun yang berguna bagi orang lain, yang dibutuhkan oleh orang lain, tatkala diminta dia enggan memberikan bantuan tersebut. Ya. Dan dari ayat yang ketujuh inilah diambil kata al-ma'un sebagai nama dari surat yang ke-107 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian, kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun. Dan segala yang benar itu berkat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang Dia berikan kepada kita pada majlis ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apa ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa? Baik, jazakallah khairan. Pertanyaan tentang salat subuh yang tidak sengaja terlambat, ya, tidak terbangun kecuali jam 5:30, 6:30, ataupun waktu yang lainnya, yang mudah-mudahan tidak dilakukan tanpa sengaja, ya. Nah, bagaimana sikap saya atau bagaimana pelaksanaan salatnya? Maka para ulama mengatakan langsung salat. Artinya begitu kita bangun, meskipun sudah keluar dari waktu subuh, maka kita tetap melaksanakan salat subuh tadi. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menerima salat yang kita kerjakan. Apakah diawali dengan salat qabliyah, ya, mendahulunya dengan salat qabliyah, maka ini tidak mengapa insyaallah taala, terutama apabila kita biasa sebelumnya secara rutin melaksanakan salat qabliyah, ya, salat sunnah sebelum fajar, ya. Kita berharap bahwasannya karena kelupaan kita yang mungkin tidak tersengaja, ya, Allah Subhanahu wa taala masih menerima salat tersebut. Kita laksanakan salat qabliyah, setelahnya kita
mengumandangkan iqamah untuk melaksanakan salat subuh, ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua tentang keadaan seorang istri yang mungkin juga terkadang terbangun lewat, ya, bahasa kaminya ninggi hari, ya, bangunnya ninggi hari, hari dah tinggi baru terbangun, sudah keluar dari waktu subuh. Sedangkan ketika bangun itu anak tiba-tiba mau menyusui, ya. Mana yang dikedepankan, solat subuh atau menyusukan anak, ya. Kalau seandainya bisa melaksanakan solat tanpa membahayakan sang anak, ya, maka silahkan solat terlebih dahulu, setelahnya kita menyusukan anak. Kalau seandainya tidak bisa, maka saya katakan fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa kita. Ya, kalau seandainya kita terganggu dengan menunda menyusukan sang anak, maka susukan sekadar dia tenang kembali, kemudian setelah itu kita melaksanakan salat. Wallahu taala alam. Ya. Baik. Ya. Karena para ahli tafsir atau para ulama tatkala menjelaskan ayat-ayat di dalam surat tadi, terutama di bagian fawailul lil musallin, itu mereka berbicara bahwa yang digambarkan atau yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah sifat-sifat atau tanda-tanda orang munafik dulu. Dan dijelaskan oleh mereka bahwa mereka melakukannya karena memang sengaja. Ya, karena memang sengaja. Oleh karenanya di sini dikatakan an salatihim sahun, bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Ya. Kalau seandainya berangkat dari ketidakadanya ilmuwan, kejahilan, mungkin belum mendalami agama Islam, maka bisa kita katakan itu dikarenakan dia tidak tahu, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan itu dimaafkan. Namun tidak termasuk ke dalam ancaman yang ada di dalam surat tadi atau di dalam ayat tadi. Karena sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, yang di dalam ayat tadi adalah sahun jenis yang pertama, di mana mereka melakukannya itu secara sengaja, ya, secara sengaja. Yani mereka sudah tahu bahwasannya salat itu dilaksanakan di awal waktu. Ada waktu-waktu yang dibatasi oleh syariat, ya. Dan mereka tidak melaksanakannya kecuali di akhir waktu ataupun setelah keluar dari waktu salat tersebut, ya. Nah, itu berdasarkan penjelasan para ulama tafsir. Oleh karenanya tadi di awal pembahasan kita katakan bahwa berangkat dari topik pembahasan ini yang di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik yang muncul di kota Madinah ketika itu, maka sebagian ulama mengatakan bahwasannya surat ini adalah surat Madaniyah, ya. Adapun kalau seandainya orang-orang yang melakukan itu bukan sekedar tidak tahu, tapi tidak mau tahu akan agama dia, ya, tidak mau tahu, tidak peduli dengan perkara salat ini, maka dia tetap tercela. Wallahu taala alam, dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini. Ya, ada orang yang dia memang tidak tahu, ya, yang kalau seandainya disampaikan kepadanya dia bisa berubah, ya, dia menerima kebenaran, tidak anti nasihat. Ada orang-orang yang memang dia tidak tahu,
dan dia itu memang orang yang tidak mau tahu gitu. Tidak peduli gitu. Yang tidak tahu itu dimaafkan di dalam syariat. Ya. Sedangkan yang tidak mau tahu ini tercela. Ya, karena kita harus perhatian dengan syariat kita. Ya. Harus ada perhatian terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita, di antaranya adalah perkara salat ini. Ya. Saya rasa dakwah tentang salat ini dakwah yang sudah tersampaikan kepada banyak kaum muslimin. Hanya saja ada yang benar-benar peduli dengan agamanya, ada yang memang tidak mau peduli. Ya, kita harap Allah Subhanahu wa taala memaafkan perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu, yang mungkin azan, kita tahu bahwa itu penanda bahwa sudah masuk waktu zuhur, saya punya waktu dari jam sekian sampai jam sekian untuk melaksanakan salat. Sekarang kita sudah tahu ketika azan berkumandang, maka kita harus segera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera menuju masjid. Ya, di dalam sebuah hadis ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya lupa lafaz hadisnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar, man sami'an nida'a, barang siapa yang mendengar seruan azan, falam yujib, dan dia tidak menjawab seruan tersebut. Menjawab di sini bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya adalah Allah memanggil dan kita menghadiri panggilan tersebut. Ya, falam yujib, dan dia tidak menghadiri jemputan, panggilan dan seruan tersebut min ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Harus hati-hati, tanpa ada uzur. Jangan sembarangan kita menetapkan uzur. Yo, saya dapat uzur insyaallah. Saya dapat uzur insyaallah. Tanpa ada uzur syar'i yang dibenarkan, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Ini ancaman yang keras. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau. Ya. Dan dihukumi sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Barang siapa yang mendengar suara azan, panggilan azan, dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa ada uzur yang dibenarkan, maka tidak ada salat baginya. Maka sampaikan kepada saudara kita, saudari kita, ya, kerabat-kerabat kita, bahkan anak-anak kita, orang yang pertama kali harusnya mendapatkan nasihat tersebut, bahwa ketika azan berkumandang segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan jumpa kembali insyaallah pada pekan yang keempat, kalau seandainya umur Allah panjangkan, ada kemudahan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, membahas surat yang baru. Insyaallah kita akan bahas 2 surat juga, ya. Surat yang pertama surat Al-Kautsar sampai adzan Isya. Setelah adzan Isya kita akan membahas surat Al-Kafirun. Targetnya September kita sudah selesai dari 1 kitab ini. Masya Allah. Kira-kira apa tasyukuran kita ini ya? Yang penting ada ujian. Nah, ada ujian. Siap-siapkan. Ya, yang mau mengikuti ujian, materi kita dari surah Al-Fatihah, Ad-Duha sampai nanti An-Nas, yang berhasil mendapatkan nilai di atas standar, insyaallah kita berikan sertifikat ya. Anda serahkan kepada pengurus, itu usulan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب